Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar matematika bab pertama ya, yaitu materi tentang bilangan bulat. Oke, bisa kalian saksikan video berikut ya, simak baik-baik. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Oke, bilangan bulat ya, seperti yang kita sudah bahas di minggu lalu ya. Untuk kelas A ya, untuk kelas A sudah kita bahas sedikit, tapi untuk kelas B baru hari ini ya. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Oke ya, jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan positif itu adalah bilangan asli, yang mana bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau bilangan cacah itu disebut sebagai bilangan positif. Nah, 0 itu sendiri ya, 0 itu adalah bilangan tersendiri dan juga bilangan negatif. Nah, contohnya misalkan kalau dalam garis bilangan, nah itu tengah-tengah adalah angka 0 ya. Jadi kita akan buat garis di sini. Nah, tengah-tengah itu adalah bilangan 0 ya, bilangan 0 yang ini. Nah, ke arah kanan itu adalah bilangan positif ya. Positif 1, positif 2, positif 3, 4 dan seterusnya. Ini kita baca positif 1 atau 1 saja juga boleh ya. Untuk yang ke arah kiri itu di sini adalah bilangan negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4 ya. Oke, ini untuk permulaan. Nah, dalam buku paket itu materi yang pertama adalah mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Ya udah, jadi ini bilangan bulat positif tadi contohnya. Bilangan bulat positif itu contohnya ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini dibaca sebagai bilangan bulat positif ya. Dibacanya positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau bilangan negatif itu tadi contohnya itu negatif 1, diberi tanda ya, diberi tanda seperti ini, tanda pengurangan ya, atau garis tengah-tengah seperti ini. Ini dibacanya min 1 atau negatif 1 ya, dibaca minus 1 atau min 1 ya. Ya, bisa juga negatif 1 dan seterusnya. Oke. Baik, berikutnya yaitu kita akan mengenal istilah yang sering digunakan dalam mengartikan bilangan bulat ya. Istilah
yang sering digunakan dalam mengartikan bilangan bulat. Oke, mengartikan bilangan bulat ya. Jadi ini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam garis bilangan bulat ya, bisa dalam menyatakan sebuah bilangan pada garis bilangan bulat ya, yaitu diantaranya ada kata ke depan, ke belakang ya, ke depan, ke belakang. Terus ada kata maju mundur maju mundur, dan terus ke atas, ke bawah. Berikutnya ada kata untung dan rugi ya, untung, rugi, dan seterusnya. Jadi kalau istilah ke depan itu ke depan, maju, ke atas, sama untung itu biasanya untuk bilangan positif ya. Mundur, ke belakang, ke bawah, dan rugi itu untuk bilangan negatif. Nah, untuk jelasnya kita lihat contohnya di sini. Misalkan ada kalimat ya, Ubay sekarang berada ya, Ubay sekarang berada di posisi 5 ya. Lalu Ubay maju ke depan 5 langkah ya. Sorry, ini Ubay sekarang berada di posisi 0 ya, ya. Ubay sekarang berada di posisi 0, lalu Ubay maju ke depan 5 langkah ya, 5 langkah. Nah, pertanyaannya, pada bilangan berapakah ya? Pada bilangan berapa Ubay berada sekarang? Nah, ya, berada sekarang. Oke. Jadi pertama Ubay sekarang berada di posisi 0 ya. Lalu Ubay maju ke depan 5 langkah. Nah, jadi sekarang tuh Ubay ada di posisi mana? Nah, kita pakai garis bilangan sini. Ya, garis bilangan. Nah, tengah-tengah itu 0 ya. Ini posisi Ubay pertama ya, ada di posisi 0 ya. Nah, ke arah kanan itu positif ya. Jadi tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dari posisi 0 ini Ubay maju. Kalau maju itu berarti ke arah positif ya, jadi ke kanan. Karena ada kata-kata maju di sini, maka dia ke arah kanan. Kalau kata-kata mundur berarti baru ke arah kiri, ke arah negatif ya. Jadi di sini Ubay maju ke arah positif atau ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Ubay berada di posisi 5 atau bilangan positif 5. Oke. Nah, lain hal jika kita balik katanya mundur. Kalau katanya kita balik mundur, lalu Ubay mundur ke belakang 5 langkah, berarti dia ke arah ke arah negatif ya, ke arah negatif atau ke arah kiri. Udah. Ini hanya seperti itu untuk istilah-istilah yang kita gunakan ini. Maju mundur, untung rugi ya kan, ke atas ke bawah.
ya. Kalau rugi biasanya itu untuk kalimat rupiah ya, atau ada uang ya, kalimat dengan berhubungan uang atau rupiah. Jadi di sini hanya untuk mengetahui istilah-istilah yang bisa digunakan ya. Nah, oke, itu untuk lambang bilangan positif dan negatif serta membaca lambang bilangan bulat. Untuk berikutnya yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, kita balik ya. Kita bisa perhatikan berikutnya. Ini ibu balik ya kertasnya ya. Sini. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke. Nah, kita sudah tahu mana bilangan positif, mana bilangan negatif ya. Kalau mengurutkan itu ya, Ibu kasih kuncinya aja ya. Kuncinya di sini untuk mengurutkan, semua bilangan negatif itu lebih kecil daripada bilangan positif ya. Semua bilangan negatif itu lebih kecil dari bilangan positif dan 0 ya, dan 0. Oke, jadi contohnya misalkan negatif 5 itu lebih kecil ya dari 1. Ingat ya tanda ini ya. Ingat ya, tanda seperti ini berarti lebih kecil. Tanda seperti ini berarti lebih besar. Ya, kalau yang begini berarti sama dengan ya. Tahu ya, sama dengan. Oke, ini tanda perbandingan seperti ini harus kalian tahu ya. Kalau lupa coba diingat lagi. Yang kayak gini lebih kecil, seperti ini lebih besar, sama dengan ya. Jadi tadi ini dibacanya negatif 5 lebih kecil dari 1 ya. Nah, misalkan ada angka di sini negatifnya 100 ya, dengan 5. Nah, negatif 100 dengan 5 berarti negatif 100 lebih apa? Lebih kecil ya. Walaupun dia angkanya besar, tapi di sini ada tanda negatifnya atau dia bilangan negatif, itu dengan positif berarti dia itu lebih kecil ya. Kan dia lebih besar Bu angkanya. Iya, angkanya besar, tapi dia bilangan negatif. Bilangan negatif itu pasti lebih kecil dari bilangan positif ya. Oke, ini untuk perbandingan. Jadi semua bilangan negatif itu pasti lebih kecil daripada bilangan positif dan 0. Kalaupun di sini negatif 100, di sini 0, tetap ya negatif 100 lebih kecil. Oke. Ya, itu bisa kalian pahami ya insyaallah ya. Dah, ini untuk mengurutkan dan membandingkan. Oh ya, ini membandingkan ya. Berarti kalau untuk mengurutkan misalkan soal contoh soal urutkan bilangan berikut dari yang paling besar misalkan. Oke. Bilangannya itu ada angka 5, negatif 6, 0, negatif 10, dan 8, dan 4. Oke, berarti kalau urutkan dari yang paling besar, yang mana yang pertama? Yang paling besar yang pertama adalah angka 8 ya, 1. Terus angka 5, 2. Terus angka 4, 3. Terus angka 0 ya.
0 ke 4, terus negatif 6 ya ke 5, terus baru negatif 10. Berarti jawabannya adalah 8, 5, 4, 0, negatif 6 dan negatif 10 ya. Oh iya, untuk yang membandingkan gimana Bu kalau yang dua-duanya bilangan negatif? Ya tetap kalau membandingkan, kalau dua-duanya bilangan negatif, misalkan ada negatif 7 dengan negatif 10 ya. Kalau dua-duanya bilangan negatif, itu yang angkanya paling kecil berarti dia nilainya paling besar ya. Ini negatif 7, ini negatif 10. Nah, bilangan yang kecilnya kan 7 ya, tapi dia negatif dulunya. Nah, bilangan yang kecilnya ini, angka 7-nya kan lebih kecil dari 10, berarti dia lebih besar. Lebih besar tandanya seperti ini ya. Berarti negatif 7 lebih besar dari negatif 10. Itu jika dua-duanya bilangan negatif. Jika kedua-duanya bilangan negatif, nah lihat angkanya. Kalau angkanya kecil berarti dia nilainya besar. Oke. Nah itu ya. Ini untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Tadi kalau mengurutkan ini kayak gini, membandingkan. Jadi diawali dengan membandingkan. Kalau kita udah bisa membandingkan angka bilangan bulat dan positif, negatif dan positif, itu pasti insya Allah kalian bisa mengurutkan bilangan bulat tersebut ya. Oke, dah. Jadi untuk hari ini hanya itu ya, sampai mengurutkan dan membandingkan. Nanti akan kita bahas lagi di Zoom meeting atau di Google Meet. Nah, untuk video ini kalian bisa ulang-ulang jika kalian belum paham, atau bisa kalian baca kembali di buku paketnya. Dan jika ada pertanyaan dicatat, nanti akan kita bahas di Zoom meeting atau di Google Meet ya. Oke, sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan, jika kualitas video kurang bagus atau suaranya kurang jelas ya, Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.